Tahun 2024 sudah menjadi titik kritis yang mulai dirasakan oleh semua orang, dan ancaman resesi global hanya akan memperburuk keadaan. PHK massal, inflasi yang menggila, dan suku bunga yang terus melonjak mulai menghantui kelas pekerja hingga lapisan bawah masyarakat. Tapi kenapa? Kenapa kondisi ini bisa sedemikian parah? Dan lebih penting lagi, bagaimana nasib kita di tahun-tahun mendatang? Apakah ada cara untuk bertahan, atau justru kita semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Ikuti terus, karena kita akan membedah alasan di balik krisis yang semakin menghimpit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, tahun 2024 menjadi sorotan utama dalam perbincangan ekonomi dunia dengan prediksi resesi global yang semakin dekat. Kita sudah menyaksikan peningkatan angka PHK, inflasi yang terus meroket, dan suku bunga yang tidak kunjung turun. Semua ini berdampak langsung pada kehidupan kita, terutama bagi kelas pekerja dan kelas menengah ke bawah yang akan merasakan beban ekonomi secara signifikan. Dalam video ini, kita akan membahas kenapa periode 2024 dan 2025 diprediksi menjadi tahun yang sangat sulit bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang sudah berada dalam jeratan kemiskinan. Mari kita mulai dengan memahami konteks global saat ini. Hampir semua negara di dunia sedang mengalami tekanan ekonomi. Salah satu strategi yang diambil oleh banyak pemerintah adalah menaikkan suku bunga secara drastis. Tujuannya adalah untuk mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun, kebijakan ini memiliki dampak negatif, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Suku bunga yang tinggi membuat banyak orang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, termasuk untuk keperluan investasi atau pembelian rumah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, dan mereka semakin terjerat dalam siklus kemiskinan. Suku bunga di Amerika Serikat, misalnya, meningkat dari hampir 0% pada masa pandemi menjadi lebih dari 5,5%, yang merupakan angka tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Indonesia mengikuti langkah ini dengan suku bunga yang kini mencapai 6,25%, hampir 2 kali lipat dari saat masa pandemi. Ini menjadi mimpi buruk bagi mereka yang memiliki kredit perumahan atau pinjaman lainnya, karena cicilan mereka meningkat drastis. Orang-orang yang dulunya mampu mengelola utang mereka, kini harus menghadapi cicilan yang semakin tinggi, bahkan berlipat ganda dalam beberapa kasus. Dengan demikian, mereka yang sudah berada di garis kemiskinan akan semakin sulit untuk keluar dari situasi ini. Keadaan ekonomi global yang tidak stabil juga menyebabkan investasi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti saham dan kripto menurun drastis. Banyak orang yang dulunya berinvestasi di sektor-sektor ini kini lebih memilih untuk menyimpan uang mereka di deposito, yang menawarkan suku bunga lebih tinggi dan risiko lebih rendah. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang mencoba untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka melalui investasi berisiko tinggi semakin kesulitan menemukan peluang yang menguntungkan. Pada saat yang sama, mereka yang memiliki sumber daya lebih besar masih bisa memanfaatkan situasi ini untuk membeli aset dengan harga lebih rendah, sementara masyarakat biasa semakin tertekan. Mengapa kemiskinan terus menjadi masalah yang sulit diatasi? Salah satu alasan utamanya adalah ketidakmerataan akses terhadap peluang ekonomi. Orang-orang yang lahir dari keluarga kaya memiliki keuntungan yang jauh lebih besar dalam hal akses ke pendidikan berkualitas, sumber daya finansial, serta jaringan sosial yang kuat. Sebaliknya, mereka yang lahir dalam kemiskinan harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan akses dasar seperti pendidikan yang layak dan pekerjaan yang stabil. Ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, dan semakin sulit bagi orang miskin untuk naik kelas sosial. Riset di Inggris mengungkapkan bahwa faktor keturunan memiliki peran besar dalam menentukan nasib seseorang dalam hal ekonomi.
Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa nama belakang tertentu bisa memengaruhi probabilitas seseorang untuk menjadi kaya atau tetap miskin. Angka ini mencapai hingga 60%, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sejarah keluarga dalam membentuk nasib ekonomi seseorang. Bukan hanya soal uang atau kekayaan materi, tetapi juga akses ke peluang pendidikan, koneksi sosial, dan sumber daya lainnya yang menjadi penentu keberhasilan ekonomi individu. Dalam situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, apa yang bisa kita lakukan untuk bertahan? Salah satu strategi yang bisa diambil adalah memperkuat relasi sosial. Jaringan sosial yang kuat bisa menjadi penyelamat di saat krisis. Ketika terjadi PHK massal atau kesulitan finansial lainnya, memiliki koneksi yang tepat bisa membantu kita menemukan peluang kerja atau bantuan lainnya. Selain itu, penting juga untuk mulai memikirkan cara mengelola keuangan secara lebih bijaksana. Hindari pengeluaran konsumtif yang tidak diperlukan, dan fokuslah pada investasi yang bisa memberikan manfaat jangka panjang. Banyak orang mungkin berpikir bahwa orang kaya selalu hidup dalam kemewahan, tetapi kenyataannya mereka justru lebih diuntungkan oleh sistem ekonomi saat ini. Salah satu konsep yang sering dimanfaatkan oleh orang kaya adalah economy of scale, di mana mereka bisa membeli barang-barang dalam jumlah besar dengan harga lebih murah per unit. Misalnya ketika membeli sampo dalam botol besar, mereka mendapatkan harga yang lebih murah per liter dibandingkan dengan membeli dalam kemasan kecil. Orang miskin, di sisi lain, seringkali terpaksa membeli dalam kemasan kecil karena keterbatasan anggaran, sehingga pada akhirnya mereka justru mengeluarkan lebih banyak uang secara proporsional. Ini membawa kita pada poin penting lainnya. Bagaimana mengelola aset selama masa krisis? Jika Anda memiliki barang-barang yang tidak terlalu sering digunakan, seperti mobil atau perangkat elektronik mahal, mungkin ini saat yang tepat untuk menjualnya. Dengan menjual aset yang tidak digunakan, Anda bisa mendapatkan dana tambahan yang bisa digunakan untuk menghadapi masa-masa sulit atau berinvestasi di peluang yang lebih baik ketika krisis ekonomi berlalu. Selain itu, memiliki aset likuid seperti tabungan yang cukup bisa menjadi penyelamat ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi adalah investasi dalam pendidikan. Pendidikan adalah aset yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, dan nilainya akan selalu meningkat seiring waktu. Dengan kemajuan teknologi dan internet, akses ke pendidikan semakin mudah, baik melalui kursus online berbayar maupun gratis. Banyak platform yang menawarkan pembelajaran tentang literasi finansial, strategi investasi, dan pengelolaan keuangan yang bisa membantu kita menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih siap. Jadi, meskipun resesi mungkin sulit dihindari, kita masih memiliki pilihan-pilihan yang bisa diambil untuk mempersiapkan diri. Yang paling penting adalah tetap tenang, fokus pada pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan terus belajar agar kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan lebih baik. Sobat channel Kabar Langit, kita sudah membahas dampak resesi global tahun 2024 dan tantangan ekonomi yang akan dihadapi. Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk bertahan di masa sulit ini? Kami sangat ingin mengetahui pendapat Anda, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Kabar Langit, dan aktifkan notifikasinya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.